bagi orang yang membunuh diri, dan ini merupakan dosa yang sangat besar. Apapun bentuk alasannya, mau alasannya karena apakah yang namanya bunuh diri, apapun yang dibilang alasannya, mau dibilang baiklah alasannya atau tidakkah, yang penting dia membunuh diri, perbuatan ini disebut dengan dosa yang sangat besar, yang dilarang, yang mendapatkan ancaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk daripada misalnya contoh menyakiti diri sendiri. Adapun menyakiti orang lain itu pun tidak diperbolehkan, baik dalam bentuk ibadah atau adat kebiasaan, muamalah maupun munakahat. Misalnya bentuk menyakiti orang lain dijelaskan seperti dahulu ada seseorang yang baru pulang dari pekerjaannya, yang mana orang ini membawa unta. Kemudian di petang hari, di sore hari pulang dari sawah atau dari kebunnya, mampir di suatu masjid di zaman Rasulullah SAW, ingin melaksanakan sholat berjamaah. Ketika dia mampir, laki-laki ini mengikat untanya di samping masjid, kemudian bertanya kepada penduduk di sekitar, siapa imam yang ada di masjid ini? Sahabat yang lain mengatakan, menjawab, imam yang ada di sini adalah sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal, seorang sahabat Rasulullah SAW, pembesar sahabat. Ketika demikian, dilaksanakanlah kemudian sholat berjamaah pada waktu itu yang diimami oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal. Ketika diimami oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal, Sayyidina Mu'az bin Jabal membaca rakaat pertama surah Al-Baqarah full, panjang. Kemudian rakaat kedua baca lagi surah An-Nisa full, panjang, berapa juz. Sehingga laki-laki tadi yang baru pulang dari pekerjaannya mengikat unta di samping masjid merasa gelisah dengan hal itu, karena bacaan imam sahabat Mu'az bin Jabal ini terlalu panjang. Akhirnya yang dilakukan oleh laki-laki itu mufaraqah, artinya memisah diri dengan imam. Ketika dia memisah diri dengan imam, selesai daripada sholat, dia duluan pulang. Orang-orang lain mengatakan kepada sahabat Mu'az, wahai Mu'az, tadi di sini ada orang laki-laki datang sholat, dia ikat untanya, dia menjadi makmum, tapi dia mufaraqah duluan. Kata sahabat Mu'az, kemudian orang yang mufaraqah, orang yang munafik. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh sahabat Mu'az tadi, laki-laki itu tidak terima. Dia tidak terima karena memang dia menganggap yang salah adalah sahabat Mu'az karena terlalu panjang membaca ayat. Akhirnya perkara ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memanggil sahabat Mu'az. Panggil Mu'az, dipanggillah sahabat Mu'az. Apa kata Rasulullah kepada sahabat Mu'az? Afattanun anta ya Mu'az, afattanun anta ya Mu'az, afattanun anta ya Mu'az. 3 kali Rasulullah SAW membaca keras kepada sahabat Mu'az. Kata Rasulullah, apakah kamu mau membuat orang lari daripada Islam, wahai Mu'az? Kamu membaca surah terlalu panjang, sedangkan orang di belakangmu ada orang yang tua, ada anak kecil, ada yang memiliki hajat, ada yang memiliki kebutuhan yang lainnya. Nah, ini adalah bagian dari syarah daripada hadis yang tadi. Tidak boleh juga menyakiti orang lain, baik dalam bentuk ibadah, apalagi dalam bentuk yang lainnya. Maka di sini kita perlu memperhatikan juga pandai-pandai meraih, pandai-pandai kita memperhatikan orang di belakang kita. Artinya kalau misalnya banyak orang yang tidak kuat, ya bisalah ayatnya yang pendek-pendek saja yang mereka hafal supaya kita bisa sama-sama menyimak. Adapun kalau misalnya di pondok pesantren yang ada gurunya, ya bolehlah banyak-banyak bersama sama gurunya. Nah, itu daripada bentuk menyakiti orang lain dalam bentuk ibadah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wa hadi ila sabilil irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah